Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya. Afwan Ustaz, mungkin bisa berbagi cara bagaimana cara kita mengatur waktu. Oke, mungkin seperti ini ya. Karena ini yang bertanya adalah mahasiswa ya dan pelajar sama seperti saya juga. Jadi mungkin konteks mengatur waktunya di sini lebih mengarah kepada mengatur waktu dalam hal belajar gitu, menuntut ilmu. Ya. Nah, karena kita membahas seputar manajemen waktu ya, dan manajemen waktu itu tidak akan lepas dari yang namanya target. Jadi kita akan sedikit membahas juga seputar pemasangan target. Berdasarkan pengalaman pribadi saya akan memberikan sedikitlah share terkait hal ini melalui 2 poin, insya Allah. Poin pertama, ya, jangan muluk-muluk dalam masang target. Sederhana saja, yang sekiranya kita bisa mengusahakan untuk mencapainya sesuai kemampuan kita. Nah, saya kasih satu contoh misalnya. Dalam satu hari, misalnya saya mentirakati diri saya itu minimal ya, memurojaah Al-Quran. Berapa kadarnya? Terserah. Ya, misal dapat 1 juz ya Alhamdulillah, dapat setengah juz ya Alhamdulillah, dapat 1 rubuk pun Alhamdulillah, atau bahkan yang lebih kurang dari itu. Yang penting apa? Ada gitu, murojaah Al-Quran dalam satu hari itu. Jadi, saya tidak mentafsilkan, saya tidak merincikan gitu. Berapa kadarnya atau bahkan waktunya juga saya tidak merincikan gitu. Entah itu pagi kah, siang, malam atau apapun terserah ya. Di jam sekian terserah. Saya tidak merincikan hal tersebut. Yang penting ada terwujud gitu. Ketika kita misalnya memasang target seperti itu yang sifatnya mutlakon, tidak ada koid atau embel-embel rincian tertentu, itu nanti ketika kita sudah mencapai target itu sesuai dengan kemampuan kita, ada kalanya nanti kita akan merasakan, ini nambah dikit lah, ya, nanggung gitu. Ada itu, perasaan seperti itu. Dan itu lambat laun akan membuat target yang sudah kita canangkan itu akan naik level gitu. Ya, step up, ya, semakin meningkat seperti itu. Contoh lain ya, misalnya kita ambil dari pengalaman saya pribadi dalam hal membaca buku misalnya. Sama juga, ya, dalam satu hari itu, terserah saya membaca buku apapun itu, berapapun halamannya, yang penting ada gitu. Ya, mau bisa baca sampai hatam ya Alhamdulillah, setengah buku Alhamdulillah, atau bahkan beberapa halaman pun, ya nggak apa-apa gitu, nggak masalah gitu. Yang penting ada membaca dalam satu hari itu. Dan sama juga kasusnya, ketika kita misalnya sudah sampai kepada target tersebut, ada kalanya kita merasakan, wah ini seru nih, nanggung kalau kita tidak melanjutkan gitu, sampai yang sebisa kita gitu, seperti itu. Nah, itu poin yang pertama ya. Jangan muluk-muluk pasang target yang sederhana saja, sesuai dengan kemampuan kita. Nah, poin yang kedua, saya tidak merincikan target. Ya, harus pada hari sekian, jam sekian, waktu sekian, saya tidak merincikan seperti itu. Tapi yang saya pasang adalah prioritas, ya, prioritas. Jadi, misalnya ya, saya memasang prioritas dalam belajar daras, ya, kajian itu, yang pribadi, saya memasang misalnya saya ingin fokus mempelajari ilmu nahwu, ya, dengan level kitab Qatrun Nada misalnya. Dan itu saya pasang di prioritas pertama, yang pertama. Jadi, dalam keseharian saya maupun mingguan saya nggak akan lepas dari daras Qatrun Nada ini. Itu jadi fokus utama. Mau dikerjakan kapan? Terserah. Mau itu di pagi hari kah, malam hari, siang, terserah. Di jam kapan? Terserah juga gitu. Yang penting itu jadi prioritas utama. Baru nanti saya pasang juga prioritas kedua. Misalnya daras, saya ingin fokus ke Ulumul Quran dengan kitab Syarah Manzumah Zamzami misalnya. Dan sama juga polanya. Ya, mau di waktu kapanpun, ya, terserah gitu. Yang penting 2 daras ini menjadi prioritas utama. Baru nanti di prioritas ketiga, terserah. Ya, ini terserah gitu. Saya mau membaca atau pengen mengkaji suatu ilmu apapun, ya terserah gitu. Ketika misalnya 2 target tadi itu sudah pening untuk difokuskan, ya saya beralih ke yang ketiga ini. Terserah gitu. Apa yang sekiranya bisa menambah semangat saya gitu. Itu terkait dalam hal daras. Adapun contoh lain misalnya dalam hal membaca, sama juga gitu. Saya misalnya dalam hal ini, sekarang ini misalnya ingin memfokuskan ini, misalnya saya tengah membaca bukunya Prof. Hasan Syafi'i yang berjudul Muqaddimatun Ta'sisiyah fi Ilmil Qawaid Al-I'tiqadiyah. Ini jadi prioritas utama saya pada hari-hari ini. Oleh karena itu, buku ini pasti setiap hari saya bawa dan ada di dalam tas saya setiap kali saya pergi. Nah, karena ini menjadi prioritas utama. Nomor 1 gitu. Kemudian di prioritas kedua, misalnya saya memfokuskan membaca buku ini, ya, buku Kaidah Tafsir karya Prof. Quraish Shihab gitu. Itu di prioritas kedua. Dan ini juga nggak akan lepas dari keseharian saya dan mingguan saya seperti itu. Dan prioritas ketiga, polanya sama, terserah gitu.
mau baca apapun yang ada di depan saya, ketika misalnya 2 buku tadi sudah capek saya baca, terserah gitu, saya ingin baca apapun yang sekiranya bisa menambah semangat saya seperti itu. Jadi, saya tidak merincikan gitu. Ya, tidak merincikan apakah harus di jam sekian, kah harus baca buku A, B, C, kemudian di waktu sekian, saya tidak merincikan seperti itu. Meskipun dulu saya pernah menerapkan hal tersebut gitu. Akan tetapi ya efek sampingnya ketika kita terlalu perfeksionis dalam memasang target seperti itu nanti ada kalanya ya, kita merasa down gitu. Mood kita tidak enak gitu. Dan ada kalanya dalam satu hari itu kita tidak mencapai satu target gitu. Dan itu secara psikologis itu akan membuat kita jadi down ketika kita tidak sampai kepada satu target, dan itu akan mempengaruhi target kita secara keseluruhan, dan akhirnya apa? Berantakan gitu. Jadi setelah melalui berbagai macam pengalaman tersebut, saya berkesimpulan bahwa untuk memulai suatu habit ya, pasang prioritas dulu ya. Prioritas apapun yang menjadi target utama kita, kita fokus ke sana. Mau di waktu kapanpun terserah, sesuai dengan kemampuan kita. Itu 2 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, jangan muluk-muluk dalam pasang target. Yang kedua, pasang prioritas daripada rincian dari target tersebut. Oke, itu sedikit dari apa yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya bagi untuk teman-teman sekalian. Barangkali mungkin dari teman-teman sekalian punya insight yang lain, punya pandangan yang lain, silahkan bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.